I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tahun 2025, Indonesia, negara yang sedang maju, bergulat dengan masa lalunya. Usulan Kementerian Sosial untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto telah memicu kontroversi besar, memperlihatkan perpecahan yang mendalam di masyarakat. Perdebatan sengit ini memaksa bangsa untuk menghadapi warisan kompleks dari pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Periode yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Ini bukan hanya perdebatan tentang tokoh sejarah, ini adalah cerminan dari perjuangan Indonesia yang berkelanjutan untuk berdamai dengan masa lalunya, dan membentuk identitas nasional yang bersatu. Pertanyaan inti dari kontroversi ini sangatlah berat. Dapatkah seorang pemimpin yang memimpin kemajuan dan penindasan dianggap layak menerima penghargaan tertinggi bangsa? Pada tanggal 24 April 2025, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Menteri Saifullah Yusuf mengumumkan niatnya untuk mencalonkan Soeharto untuk gelar pahlawan nasional yang bergengsi. Pengumuman itu mengejutkan Indonesia, memicu perdebatan sengit yang melintasi batas generasi. Para pendukung usulan tersebut, banyak di antaranya mengingat stabilitas ekonomi dan kebanggaan nasional yang dialami selama rezim Orde Baru Soeharto, memuji langkah tersebut sebagai pengakuan yang telah lama tertunda bagi seorang pemimpin yang telah mengarahkan Indonesia melalui masa-masa sulit. Namun, usulan tersebut langsung mendapat tentangan keras dari berbagai elemen masyarakat. Kelompok hak asasi manusia, aktivis mahasiswa, dan korban tindakan keras rezim mengutuk langkah tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan menutupi kekejaman yang dilakukan di bawah pengawasan Soeharto. Kontroversi tersebut dengan cepat meningkat menjadi perbincangan nasional, mendominasi berita utama, dan memicu protes di seluruh negeri. Reaksi terhadap potensi status pahlawan Soeharto meluas jauh melampaui batas Indonesia, menuai kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia internasional dan pemerintah asing. Sebuah koalisi dari 30 organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk usulan tersebut. Pernyataan tersebut menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembantaian ratusan ribu orang yang dicurigai komunis dan kiri setelah upaya kudeta tahun 1965. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga menyatakan keprihatinannya atas potensi pemuliaan Soeharto, mendesak pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan akuntabilitas atas kekejaman masa lalu daripada revisi sejarah. Kecaman internasional menambah bobot yang signifikan pada argumen para kritikus domestik, memperkuat seruan untuk pemeriksaan yang lebih bernuansa dan kritis terhadap warisan Soeharto. Inti dari penentangan terhadap pencalonan pahlawan nasional Soeharto adalah luka yang tak terhapuskan, yang ditinggalkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah pemerintahannya. Pembantaian tahun 1965 hingga 66 menyaksikan pemusnahan sistematis sekitar 500.000 hingga 1 juta orang yang dituduh bersimpati komunis. Pembunuhan tersebut sering dilakukan oleh milisi lokal dengan dukungan militer Indonesia, ditandai dengan kebrutalan dan pengabaian proses hukum. Di luar pembantaian tahun 1965, rezim Soeharto ditandai dengan pola penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang konsisten. Pemerintah membungkam perbedaan pendapat melalui intimidasi, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum.
Pendekatan tangan besi rezim meluas ke daerah-daerah bergolak di negara itu, dengan operasi militer yang brutal di provinsi-provinsi seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur. Bagian 5 Warisan Pembangunan, pendukung Soeharto berbicara. Sementara catatan hak asasi manusia Soeharto tetap menjadi sumber perdebatan yang mendalam, para pendukungnya berpendapat bahwa warisannya tidak dapat didefinisikan hanya oleh babak-babak kelam pemerintahannya. Mereka menunjukkan kemajuan ekonomi yang signifikan yang dicapai selama masa jabatannya, yang membuat Indonesia berubah dari negara miskin menjadi macan Asia yang sedang naik daun. Di bawah Orde Baru Soeharto, Indonesia mengalami industrialisasi yang cepat, modernisasi pertanian, dan peningkatan infrastruktur yang substansial. Kemajuan ekonomi ini menyebabkan peningkatan standar hidup yang signifikan bagi jutaan orang Indonesia, mengangkat mereka keluar dari kemiskinan, dan menjadi kelas menengah yang berkembang. Para pendukung Soeharto juga memujinya karena mempertahankan stabilitas politik setelah kekacauan era Soekarno, dengan alasan bahwa tangannya yang kuat diperlukan untuk membimbing Indonesia melalui periode ketidakstabilan regional. Bagian 6. Menanggapi kontroversi, tanggapan pemerintah. Menghadapi tekanan yang meningkat dan protes nasional, pemerintah Indonesia mengambil sikap hati-hati terhadap usulan pahlawan nasional Soeharto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui sensitivitas seputar masalah ini dan menekankan komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan semua perspektif. Dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh penentang usulan tersebut, Yusuf mengumumkan pembentukan tim khusus yang bertugas meninjau pencalonan Soeharto. Tim yang terdiri dari sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat ini diberi mandat untuk melakukan penilaian yang menyeluruh dan tidak memihak terhadap warisan Soeharto, dengan mempertimbangkan kontribusi dan pelanggarannya. Keputusan pemerintah untuk membentuk tim peninjau mencerminkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Indonesia mengenai warisan Soeharto dan perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dan inklusif untuk penunjukan pahlawan nasional. Bagian 7. Warisan yang diselimuti ambiguitas, kompleksitas pemerintahan Soeharto. Perdebatan seputar potensi status pahlawan Soeharto menunjukkan kompleksitas yang melekat dalam menilai tokoh-tokoh sejarah, terutama mereka yang warisannya terkait dengan kemajuan dan penindasan. Meskipun prestasi ekonomi Soeharto dan perannya dalam membangun stabilitas nasional tidak dapat dihapus, hal tersebut sangat kontras dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah pengawasannya. Tantangan bagi Indonesia terletak pada mendamaikan narasi yang kontras ini dan mendorong pemahaman bersama tentang masa lalunya. Kontroversi Soeharto berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa sejarah jarang hitam putih. Ini adalah permadani yang ditenun dari benang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa cerah dan menginspirasi, yang lain gelap dan meresahkan. Untuk benar-benar menghormati masa lalunya, Indonesia harus mengakui terang dan bayangan warisan Soeharto, terlibat dalam dialog yang terbuka dan jujur tentang pria yang membentuk nasib bangsa selama lebih dari 3 dekade. Bagian 8. Beban sejarah. Perdebatan tentang pencalonan pahlawan nasional Soeharto pada akhirnya adalah perdebatan tentang jiwa Indonesia. Ini memaksa bangsa untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang masa lalunya, dan bergulat dengan warisan otoritarianisme. Ini adalah bukti kekuatan sejarah yang abadi untuk membentuk masa kini dan memengaruhi masa depan. Keputusan yang dibuat hari ini mengenai warisan Soeharto akan bergema untuk generasi-generasi mendatang, membentuk identitas nasional Indonesia, dan pemahamannya tentang keadilan, akuntabilitas, dan rekonsiliasi. Beban sejarah berada di pundak Indonesia saat menavigasi masalah yang kompleks dan syarat emosi ini. Jalan ke depan membutuhkan kepekaan, empati, dan kemauan untuk terlibat dalam percakapan yang sulit. Ini menuntut komitmen terhadap kebenaran, keadilan,
dan pengakuan atas penderitaan yang dialami oleh banyak korban rezim Soeharto. Bagian 9. Bangsa yang terpecah. Saat perdebatan berkecamuk, satu hal yang sangat jelas, Indonesia tetap menjadi bangsa yang sangat terpecah belah atas warisan Soeharto. Kontroversi tersebut telah mengungkap luka lama dari masa lalu, menyoroti rasa sakit dan trauma yang berkepanjangan yang dialami oleh para korban kebrutalan rezim. Pada akhirnya, keputusan apakah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto atau tidak terletak pada pemerintah Indonesia. Namun, ukuran sebenarnya dari kemajuan Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak terletak pada gelar yang diberikannya kepada para pemimpin masa lalunya, tetapi pada komitmennya terhadap kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi. Hanya melalui proses dialog yang terbuka dan jujur, Indonesia dapat berharap untuk menyembuhkan luka masa lalu dan menempa masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua warganya.